Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Immanuel Matthew Tuweli. Saya berasal dari kelas E3G, NIM saya 202421 290. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dalam administrasi, perdata, dan pidana. Yang pertama, administrasi. Poin pertama, tanggung gugat pemerintah. Tanggung gugat pemerintah adalah tanggung jawab negara atau pemerintah ketika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan akibat tindakan atau kelalaian pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan, perizinan, atau kebijakan lingkungan. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Yang kedua, Asas Tanggung Jawab Negara atau State Responsibility. Yang ketiga, Asas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik atau AUPB. Contoh yang pertama, pemerintah lalai mengawasi pembuangan limbah perusahaan sehingga terjadi pencemaran sungai. Contoh yang kedua, pemerintah menerbitkan izin lingkungan yang cacat prosedur sehingga memicu kerusakan ekosistem. Poin kedua, gugatan administratif. Gugatan administratif adalah upaya hukum untuk membatalkan keputusan atau tindakan pemerintah di bidang lingkungan yang dianggap merugikan masyarakat atau lingkungan. Gugatan ke PT UN untuk membatalkan izin lingkungan, izin usaha, atau keputusan tata usaha negara yang merugikan. Upaya administratif, keberatan atau banding kepada instansi penerbit izin sebelum masuk PT UN. Contoh yang pertama, masyarakat menggugat izin AMDAL yang diterbitkan tanpa konsultasi publik. Yang kedua, komunitas lokal menggugat izin penambangan yang tidak sesuai kajian daya dukung lingkungan. Poin ketiga, Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Peran PT UN dalam hukum lingkungan. PT UN berwenang menilai sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara atau KTUN di bidang lingkungan. Misalnya, yang pertama, izin lingkungan, izin usaha pertambangan. Yang ketiga, izin pembuangan limbah. Yang keempat, izin reklamasi. Yang kelima, pencabutan izin oleh pemerintah. Putusan yang dapat dijatuhkan PT UN. Yang pertama, menerima membatalkan KTUN. Yang kedua, memerintahkan pemerintah menerbitkan keputusan baru. Yang ketiga, memberi ganti rugi terbatas. Yang keempat, melaksanakan putusan bersifat serta-merta untuk kasus tertentu. Poin keempat, class action. Class action atau gugatan perwakilan kelompok adalah mekanisme gugatan yang diajukan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan kepentingan terhadap suatu kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 91. Yang kedua, Perma nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan
perwakilan kelompok. Ciri-ciri. Yang pertama, ada wakil kelompok atau representatif plaintiffs. Yang kedua, ada kesamaan atau kerugian. Ada kesamaan fakta atau kerugian. Yang ketiga, gugatan mencakup kepentingan banyak orang. Contoh, yang pertama, warga satu desa menggugat perusahaan sawit karena pencemaran air sungai. Yang kedua, nelayan menggugat perusahaan tambang akibat kerusakan habitat ikan. Poin yang kelima, ganti rugi. Ganti rugi adalah kompensasi yang diberikan kepada individu atau kelompok atau pemerintah akibat kerugian material maupun imaterial dari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Bentuk ganti rugi dalam hukum lingkungan. Yang pertama, ganti rugi kepada masyarakat atau kerugian ekonomi, kesehatan, penggunaan ruang, dan lain-lain. Yang kedua, pemulihan lingkungan atau restorasi ekosistem. Yang ketiga, pembayaran denda administratif atau biaya pemulihan atau strict liability pada kasus tertentu. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang 32 tahun 2009 pasal 87 sampai pasal 90. Yang kedua, dasar hukum yang kedua, prinsip polluter pays atau pencemar membayar. Contoh, yang pertama, perusahaan diwajibkan membayar biaya pemulihan tambang dan kerusakan hutan. Korban pencemaran. Yang kedua, korban pencemaran udara menerima kompensasi kesehatan. Yang kedua, perdata. Poin pertama, strict liability atau tanggung jawab mutlak. Strict liability adalah tanggung jawab mutlak pelaku pencemaran kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Artinya, pelaku wajib membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan meskipun ia tidak sengaja atau tidak lalai. Dasar hukum. Pasal 88 Undang-Undang 32 tahun 2009. Setiap orang yang kegiatan usahanya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan limbah B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak. Kapan diterapkan? Yang pertama, kasus pencemaran besar. Yang kedua, limbah B3. Yang ketiga, kebakaran hutan dan lahan. Yang keempat, kegiatan berisiko tinggi. Contoh, kebakaran hutan oleh perusahaan sawit. Perusahaan tetap bertanggung jawab meski menyalahkan faktor alam. Contoh yang kedua, tumpahan minyak di laut. Perusahaan wajib membayar ganti rugi tanpa perlu dibuktikan kesalahannya. Poin yang kedua, perbuatan melanggar hukum atau PMH. Perbuatan melanggar hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah tindakan yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian dan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian. Unsur PMH dalam lingkungan. Ada perbuatan aktif dan pasif. Yang kedua, perbuatan melawan hukum, melanggar peraturan lingkungan, norma,
dan kelalaian. Yang ketiga, ada kerugian lingkungan dan kerugian masyarakat. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat. Yang kelima, ada kesalahan, kelalaian, beda dengan strict liability. Contoh yang pertama, industri membuang limbah cair tanpa izin sehingga mencemari sungai. Contoh yang kedua, pencemaran udara akibat perusahaan tidak memelihara cerobong pabrik. Poin yang ketiga, ganti rugi. Ganti rugi dalam perkara lingkungan adalah kompensasi yang diberikan kepada masyarakat atau pemerintah akibat pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Jenis ganti rugi: kerugian material, biaya kesehatan, kerusakan lahan, hilangnya mata pencarian. Kerugian imaterial: gangguan kenyamanan, menurunnya kualitas hidup. Yang ketiga, biaya pemulihan lingkungan atau restorasi ekosistem dan rehabilitasi lahan. Dasar hukum. Yang pertama, pasal 87 Undang-Undang 32 tahun 2009. Dasar hukum yang kedua, KUH Perdata pasal 1365 sampai 1367. Poin yang keempat, class action atau gugatan perwakilan kelompok. Gugatan perdata yang diajukan oleh perwakilan sekelompok orang yang mengalami kerugian yang sama akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dasar hukum. Pasal 91 Undang-Undang 32 tahun 2009. Yang kedua, dasar hukum yang kedua, Perma nomor 1 tahun 2002. Syarat class action. Terdapat kelompok dengan kepentingan yang sama, ada wakil kelompok, representatif, plaintiffs. Syarat yang ketiga, kerugian bersifat masif. Contoh, warga satu kota menggugat pabrik semen karena polusi debu. Contoh yang kedua, petani yang tanahnya rusak akibat tumpahan limbah menggugat perusahaan. Poin yang kelima, citizen lawsuit atau CLS atau juga biasa disebut gugatan warga negara. Citizen lawsuit adalah gugatan warga negara terhadap pemerintah karena dianggap lalai menjalankan kewajiban konstitusional dalam melindungi lingkungan hidup. Dasar hukum. Yang pertama, putusan-putusan pengadilan, misalnya gugatan warga terkait pencemaran sungai, kebakaran hutan, atau polusi udara. Dasar hukum yang kedua, pasal 92 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, membuka ruang partisipasi masyarakat. Karakteristik penting. Yang pertama, yang digugat adalah pemerintah, bukan perusahaan. Yang kedua, biasanya bertujuan memperbaiki kebijakan, bukan meminta ganti rugi pribadi. Yang ketiga, diakui melalui praktik pengadilan meski belum diatur dalam satu undang-undang khusus. Contoh,
Yang pertama, warga menggugat pemerintah daerah karena membiarkan polusi udara meningkat. Contoh yang kedua, komunitas lingkungan menggugat negara karena tidak menindak ilegal mining. Yang ketiga atau juga yang terakhir adalah pidana. Poin pertama, delik material dan delik formil. Material, tindak pidana lingkungan yang dianggap terjadi jika sudah menimbulkan akibat berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dasar hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, misalnya pasal 98 sampai 99, pencemaran dan perusakan yang menimbulkan kerugian atau juga korban. Contoh, pabrik membuang limbah cair ke sungai hingga menyebabkan ikan mati dan air beracun bagi warga. Yang kedua, formil. Tindak pidana dianggap terjadi cukup dengan melakukan perbuatan yang dilarang meskipun belum muncul akibat kerusakan. Dasar hukum, Undang-Undang 32 Tahun 2009 pasal 104 sampai 116. Misalnya membuang limbah tanpa izin dan tidak memiliki AMDAL. Contoh, perusahaan membuang limbah B3 ke tanah tanpa izin meski belum ada kerusakan nyata. Poin yang kedua, tindak pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada perusahaan atau korporasi karena tindakan atau kelalaian yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dasar hukum, yang pertama, Undang-Undang 32 Tahun 2009 pasal 116 sampai 119. Yang kedua, KUHP, konsep pertanggungjawaban korporasi. Yang ketiga, Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tindak pidana korporasi. Contoh pertama, perusahaan kelapa sawit didakwa pidana karena menyebabkan kebakaran hutan hingga ribuan hektar. Yang kedua, perusahaan tambang merusak ekosistem laut akibat penimbunan limbah atau tiling. Poin yang ketiga, penegakan hukum terpadu. Model penegakan hukum yang melibatkan berbagai instrumen dan lembaga administratif, perdata, dan pidana secara bersamaan untuk menindak pelaku pencemaran. Dasar hukum, yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang konsep penegakan administrasi, perdata, dan pidana. Dasar hukum yang kedua, Peraturan Penegakan KLHK dan Polri. Dasar hukum yang ketiga, MUU KLHK, Polri, Kejaksaan tentang penanganan pidana lingkungan. Contoh, kasus kebakaran hutan, pemerintah mencabut izin administratif, menggugat ganti rugi perdata, dan memidana korporasi serta mengurusnya pidana secara bersamaan. Yang kedua, penambangan ilegal dihentikan, pelaku dipidana, dan lahan direstorasi melalui gugatan perdata. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.